Nelson Mandela pernah bilang tidak ada orang yang terlahir membenci sesamanya karena keyakinan, warna kulit, atau background. Ada yang mengajarkan mereka untuk membenci. Dan kalau mereka bisa belajar untuk membenci, mereka pun bisa diajar untuk mencintai. Karena cinta itu datangnya lebih alami di hati manusia daripada kebencian. Di tengah isu ras yang banyak digoreng akhir-akhir ini, hari ini Intan mau membuat video itu seorang putri kaisar. Beliau itu menyeberangi lautan demi bertemu dengan belahan jiwanya, dan kisah cintanya itu bukan cuma romantis ya, tapi juga melegenda. Dua insan yang berbeda etnis, berbeda keyakinan, berbeda latar belakang, mereka bisa saling mencintai sampai maut memisahkan. Yang Intan bahas hari ini adalah kisah cinta antara Sunan Gunung Jati dan Putri Ong Tinyo. Tajani hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Seperti biasa, Intan mau membacakan pesan yang masuk via Saweria. Kali ini dari Ana, mohon bahas ramalan kuno Tiongkok sampai zaman modern ini, yaitu Pace. Ditunggu ya. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini supaya channel ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi, teman-teman bisa mendukung via Saweria yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat channel ini, dan di Saweria itu teman-teman bisa menulis message yang berupa support, dukungan, pertanyaan, atau request video seperti Ana tadi yang nantinya Intan bakal bacakan di video berikutnya. Juga buat teman-teman yang tertarik dengan kaos yang Intan pakai nih, terutama para penggemar Sangko, ayo dong dilengkapin koleksinya. Cute banget kan ini gambarnya. Ini close PO-nya cuman sampai minggu ini ya guys ya. Segera di check out, available di Tokped, di Shopee. Linknya Intan taruh di deskripsi. Intan pakai dua bahan ya, bahannya katun combat sama katun premium. Buat teman-teman yang pengen tahu bedanya itu apa, linknya ada di sini. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Dua-duanya bahannya itu enak banget, nyaman banget untuk dipakai karena Intan peduli banget sama kenyamanan teman-teman. Okay, let's start! Syarif Hidayatullah adalah salah satu dari 9 wali besar Islam Indonesia yang kita sebut sebagai Wali Songo dengan nama panggilan Sunan Gunung Jati. Di tahun 1480-an, Sunan Gunung Jati itu melakukan perjalanan diplomatik ke Tiongkok. Dan karena memang Sunan Gunung Jati terkenal dengan kesaktiannya, Kaisar pengen dong bertemu dengan Sunan Gunung Jati. Pada saat itu adalah kaisar dari dinasti Ming, yaitu Kaisar Hongyi. Kaisar Hongyi ingin menguji kemampuan Sunan Gunung Jati. Dia menyuruh putrinya Ong Tinyo itu berpura-pura hamil, jadi perutnya itu dikasih bokor kuningan, dan didodokkan di sebelah putrinya yang memang hamil beneran. Terus gitu Kaisar bilang, tebakan tuh dari dua putriku tuh mana tuh yang hamil. Sunan Gunung Jati menunjuk putri Ong Tinyo. Karena tebakannya itu salah, makanya Kaisar itu ketawa. Karena merasa dipermalukan, Sunan Gunung Jati akhirnya balik lagi ke Cirebon dengan perasaan sebel. Setelah kejadian itu, putri Ong Tinyo itu melepas bajunya, ternyata bokor kuning yang ada di perutnya itu hilang dan dia hamil beneran. Sementara saudaranya kandungannya malah hilang, yang beneran hamil itu loh kandungannya malah hilang. Mau nggak mau sang putri itu akhirnya minta izin ke ayahnya untuk menyusul Sunan Gunung Jati. Ya gimana, dia kan sudah hamil. Kaisar pun menulis surat permintaan maaf atas kejadian pada saat itu. Hingga akhirnya sang putri beserta rombongannya ke Cirebon membawa barang-barang berharga untuk dipersembahkan ke Sunan Gunung Jati seperti tembikar, piring keramik, guci, pakaian sutra, hingga perhiasan-perhiasan. Peninggalan-peninggalan tersebut sampai sekarang masih tersimpan di Museum Pusaka Keraton Kesepuhan Kota Cirebon di Jakarta Barat. Bukan cuman keramik dan lain-lain ya, baju Ong Tinyo dan Sunan Gunung Jati itu juga terletak di sana.
Setelah melewati perjalanan yang begitu melelahkan, berlabuh beberapa kali, sampailah akhirnya Putri Ong ini menemui pujaan hatinya, yaitu Sunan Gunung Jati. Tetapi sesampai di Cirebon, Putri Ong ini nggak langsung dinikahi Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ngasih syarat, dia harus masuk ke Islam. Oke, akhirnya Putri Ong pun memeluk agama Islam. Gak lama kemudian bayi yang ada di kandungan Putri Ong itu keluar. Bayi itu dinamai Pangeran Kuningan. Tapi sayang banget Pangeran Kuningan ini umurnya belum genep 1 tahun sudah meninggal. Putri Ong setelah melahirkan Pangeran Kuning pun itu gak lama kemudian beliau itu sakit-sakitan. Sunan Gunung Jati dengan setia mendampingi dan merawat istrinya sampai Putri Ong ini wafat. Makanya sampai Putri Ong itu dikasih titel Nyai Rara Sumanding. Sumanding itu artinya sanding, kalau bahasa Jawanya itu di sampingnya gitu ya, di sebelahnya. Dikasih titel Nyai Rara Sumanding karena menggambarkan Sunan Gunung Jati itu selalu berada di samping Putri Ong. Bahkan ya sampai makam Sunan Gunung Jati dan Putri Ong itu berdekatan, yaitu di pemakaman Gunung Sembung. Kisah cinta Sunan Gunung Jati dan Putri Ong ini itu terkenal banget, melegenda banget. Bicara tentang sejarah, bicara tentang fakta di balik kisah ini itu sebenarnya Intan stres banget guys. Karena di data-data yang biasa Intan pakai, data-data yang recommended, itu tidak ada catatan sejarahnya Putri Ong. Kalau Sunan Gunung Jati itu catatan sejarahnya itu jelas banget, lengkap banget. Tapi Putri Ong sebelum menikah dengan Sunan Gunung Jati itu sejarahnya itu tidak ada catatannya. Di Tiongkok pun, di situs-situs terkenalnya Tiongkok yang biasa Intan pakai itu juga tidak mencatat tentang Putri Ong ini. Jadi makanya sempat ada kebingungan itu kayak gimana sih? Sekarang tak jelasin kedistorsian informasi antara sejarah dan kisah yang Intan ceritakan tadi. Di kisah yang Intan ceritakan, tadi Intan bilang kalau Putri Ong adalah anak dari Kaisar Ming, yaitu Honggi atau Chu Kaozhi. Nah, kalau dia anaknya kaisar, kenapa marganya bukan Chu? Marganya kok Ong Tin Niu. Jadi marganya itu bahasa Mandarinnya itu Tan. Itu yang pertama. Yang kedua, Kaisar Honggi adalah kaisar yang meninggal di tahun 1425. Saat beliau memimpin itu pun cuman 1 tahun. Sedangkan Putri Ong meninggalnya itu di tahun 1485 di usia yang ke-23 tahun. Jadi kalau dikurangi 1485 dikurangi 23 tahun, berarti Putri Ong ini lahir di tahun 1462. Lah ini kan Kaisar Honggi sudah meninggal lama tuh. Juga pada saat dinasti Ming, semua perempuan ningrat, bangsawan, perempuan-perempuan kelas atas, kakinya semuanya itu dipalu supaya jadi bentuknya kayak lotus. Ini tradisi gila yang dilakukan selama ratusan tahun, standar kecantikannya orang pada zaman dulu. Intan pernah bahas satu video sendiri tentang kaki lotus ini. Buat teman-teman yang pengen tahu detailnya, ini nih linknya, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Nah, putri-putri darah biru itu mestinya loh ya, kakinya itu patah atau alias lotus feet kakinya. Tapi masyarakat kelas bawah itu banyak yang kakinya itu tidak dipatahin. Karena memang wanita-wanita kelas bawah itu dituntut untuk bekerja juga. Sedangkan kalau kakinya patah kan nggak bisa bekerja. Andai Putri Ong itu putri dari kaisar, pasti dong kakinya itu kaki lotus. Kalau kakinya kaki lotus, dia nggak bisa loh melakukan perjalanan jauh dari Tiongkok ke Cirebon. Tapi apa berarti Putri Ong ini fiktif? Enggak guys, makamnya ada. Peninggalan-peninggalan tanda mata dari Tiongkok juga ada. Dan kalau dilihat dari peninggalan-peninggalannya, barang-barang yang dibawa Putri Ong itu barang-barang yang berkualitas tinggi. Yang
dipunyai oleh ya kalangan-kalangan masyarakat kelas atas, bukan keramik yang ecek-ecek. Sampai ada spekulasi yang mengatakan bahwa Putri Ong ini adalah anak angkat, bukan anak kandung dari kaisar. Dan kaisar itu ngambilnya dari pelayannya, karena kakinya nggak berbentuk kaki lotus itu. Di balik biografi masa kecil Putri Ong yang tidak jelas itu, memang benar Putri Ong ini mengarungi samudra untuk menikah dengan Sunan Gunung Jati. Dan mereka bisa loh sampai mencintai. Mari kita ambil sisi positif dari cerita ini di tengah isu ras yang sering digoreng akhir-akhir ini dan membuat kita itu semakin tidak bersatu. Yuk kita mulai menanamkan rasa cinta, bukan rasa benci ke generasi-generasi di bawah kita. Rasa cinta terhadap seseorang yang berbeda dari kita, karena tidak ada agama yang jelek dan tidak ada ras yang jelek. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang di channelnya Intan Dynasty. Terima kasih sudah nontonin channelnya Intan. Intan saranin buat teman-teman yang baru saja bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dynasty di Tiongkok. Ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena itu adalah basic dari semua video-video yang akan Intan bahas. Video Intan tentang pergantian dynasty itu akan sangat berguna banget, akan sangat membantu banget kalau teman-teman nonton film tentang sejarah-sejarah Tiongkok. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.